Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Membuatmu Menjadi Pemenang. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih sayang. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sungguh bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami. Pada kesempatan ini kami mau mengakui bahwa iman kami seringkali goyah dan menjadi lemah. Namun kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan iman kami. Tolonglah kami untuk memiliki iman yang teguh seperti iman Abraham yang selalu taat kepadamu tanpa ragu-ragu. Bantulah kami untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk membuktikan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita ini tidak diciptakan untuk lari dari masalah, melainkan untuk berani menghadapi masalah dan menang atas persoalan atau masalah itu. Kita diciptakan untuk menjadi para pemecah masalah. Tuhan, sang sumber hikmat dan sumber pengetahuan, tinggal di dalam hidup kita. Itu artinya kita memiliki suatu potensi dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kita, bahkan kita menjadi pemenangnya. Tuhan merancang kehidupan kita untuk menjadi pemenang, dan Tuhan menaruh benih iman yang akan memampukan kita untuk dapat menyelesaikan persoalan hidup ini. Jika benih iman ini terawat dengan baik, maka iman kita pun akan tumbuh menjadi kuat, dan dengan iman yang kuat inilah kita punya senjata untuk menjadi pemenang. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, kita setiap saat akan selalu ada persoalan dan masalah yang memang harus kita selesaikan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan bahwa pencobaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak wajar, melainkan pengalaman yang umum bagi semua orang yang percaya. Allah tidak akan membiarkan kita diuji melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan memahami batas-batas kita sebagai manusia dan tidak memberikan beban yang terlalu berat untuk dapat kita tanggung. Allah adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kita. Tuhan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bersama dengan setiap pencobaan, Allah juga menyediakan jalan keluar bagi kita. Ini berarti bahwa kita tidak perlu merasa putus asa atau merasa sendirian, karena Allah selalu memberikan jalan bagi kita untuk kita dapat mengatasi setiap kesulitan yang terjadi.
Ya, saudaraku, mengenai masalah atau pencobaan ini, firman Tuhan mengatakan masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jika kita tidak menggunakan iman ini, maka masalah dan pencobaan itu adalah sesuatu yang berat dan terasa sangat menekan. Tetapi jika kita menggunakan iman kita, maka persoalan dan masalah seberat apapun, kita akan dimampukan untuk dapat menghadapi dan bahkan menyelesaikannya. Karena dengan mengandalkan iman ini, maka kita juga secara otomatis mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mampu untuk dapat dengan mudah menyelesaikan semua persoalan kita. Saudaraku, masalah tidak seharusnya menghentikan langkah kita untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Masalah semestinya menjadi kesempatan bagi kita untuk kita dapat berkembang, belajar sesuatu yang baru, dan kita naik ke level yang lebih tinggi. Kehidupan kita semakin naik, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Tahukah Anda bahwa sebagian besar pengusaha dapat menjadi sukses karena mereka memandang masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai beban. Mereka tidak ikut-ikutan menggerutu atau mengeluh atas masalah seperti kebanyakan orang. Mereka justru mencari solusi atas masalah itu. Semestinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian, memandang masalah sebagai peluang untuk kita dapat naik kelas, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sepanjang hidupnya, Yosua menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan senantiasa menolong dan membawa dia dan segenap bangsa Israel keluar dari setiap persoalan yang ada. Jika Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Yosua, saya percaya Tuhan yang sama juga tidak akan gagal dalam menolong hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu alasannya saya berani mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menang atas masalah, bukan lari dari masalah, karena sang sumber keberhasilan ada di pihak kita. Tuhan berperang bagi kita, membela kita, menolong kita, menyertai kita. Mungkin saat ini engkau sedang merasa menghadapi masalah yang tidak biasa. Artinya beban hidupmu saat ini terasa berat. Ada beban raksasa dalam hidupmu. Mari kita belajar dari kisah Daud saat menghadapi raksasa Goliat. Kita akan baca 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saudaraku, dari kisah pertempuran Daud melawan Goliat bukan sesuatu yang baru bagi kita. Kita sering mendengar cerita ini. Kebanyakan orang tentu sudah mendengar kisah kehebatan Daud yang mengalahkan jagoan Filistin itu dalam hitungan detik. Suatu kisah heroik yang melibatkan iman dari orang yang masih sangat muda. Ya saudaraku, kepahlawanan Daud pun menempati daftar teratas dalam kisah-kisah Alkitab yang disukai oleh banyak orang. Sosok yang masih muda sempat diremehkan oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri, termasuk diremehkan oleh Raja Saul.
Tetapi semuanya itu tidak mengurungkan niat Daud untuk maju ke medan pertempuran. Perkataan yang meragukan ini terucap, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia." Saudaraku, perkataan ini meluncur dari mulut Raja Saul, Raja Israel saat itu, yang juga sedang ketakutan menghadapi Goliat. Perkataan yang segera disusul dengan pernyataan Saul bahwa pengalaman Goliat itu jauh lebih unggul daripada Daud, anak Isai yang masih muda itu. Tanpa mata iman, maka semua perkataan orang-orang itu adalah sangat logis. Daud itu siapa? Orang yang sangat muda, hanya seorang pengembala kambing yang jumlah kambingnya pun tidak banyak. Anak muda yang tidak terlatih, tidak berpengalaman sebagai prajurit tempur. Namun perkataan Saul tidak melemahkan iman Daud. Ia segera bersaksi mengenai pengalaman pribadinya ketika menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Tetapi yang paling diandalkan oleh Daud bukan keberanian, bukan kekuatannya, bukan kepandaiannya, tetapi adalah imannya yang kuat akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ya saudaraku, Daud pun menutup percakapan hari itu dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Dan Saul yang tidak lagi punya alasan untuk melemahkan semangat Daud, akhirnya hanya bisa berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku, memang tidak enak jika ada orang yang meremehkan atau kurang yakin akan kemampuan kita. Perkataan "tidak mungkin" berpotensi melemahkan keyakinan, pengharapan, bahkan iman kita. Apalagi ketika perkataan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita harapkan akan memberi support, tetapi mereka malah melemahkan kita. Dalam kondisi demikian, kita perlu tetap memandang kepada Allah dan meyakini akan penyertaan Allah Bapa kita. Saudaraku, Daud di padang tempat menggembalakan ternaknya sering menghadapi masalah yang tidak mudah. Tetapi dengan iman yang tumbuh dalam hidupnya, dia percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya, bahwa Tuhan akan menolongnya, bahwa Tuhan yang akan memampukan dia untuk menjadi pemenang. Maka Daud orang muda ini saat di padang penggembalaan, dia sanggup menghadapi ganasnya serigala, buasnya singa, dan garangnya beruang. Maka Daud orang muda ini dengan iman yang bulat maju berperang menghadapi raksasa Filistin yang sudah menghina bangsa Israel, yang sudah menghina Allah yang Daud sembah. Ya saudaraku, sebesar apapun persoalanmu saat ini, seberat apapun hidupmu saat ini, gunakan imanmu dan jadilah pemenang. Katakan pada dirimu sendiri, "Bangkitlah hai jiwaku, karena Tuhan bersamamu dan engkau dirancang Tuhan untuk menjadi pemenang atas segala beban dan masalahmu." Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh
Sampaikan segala beban masalahmu dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan katakan semuanya itu dalam doa-doamu, dalam penyembahanmu, bahwa engkau membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, engkau ini adalah ciptaan yang berharga. Tuhan sendiri yang sudah memilih engkau menjadi anaknya. Dan Tuhan yang sudah berjanji untuk menyertai umat pilihannya yang setia. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini betapa Tuhan tidak sembarangan dalam menentukan kehidupan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan sudah memilih dan memanggil saudara dan juga memanggil saya untuk menjadi umat pilihan, suatu umat yang boleh datang ke dalam hadirat Tuhan kapan saja. Jadi kalau Tuhan yang potensinya tidak terbatas itu, suatu pribadi yang sudah menciptakan seluruh alam semesta itu, Tuhan yang sudah memilih saudara, mengapa engkau tidak datang pada Tuhan untuk menjadikanmu sebagai pemenang atas segala masalahmu saat ini? Percayalah bahwa Tuhan juga berkuasa melakukan perkara dan Ia mampu menolong kita. Oleh karenanya, saudaraku, berfokuslah pada Tuhan lebih daripada kita berfokus pada masalah kita. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Saat kita hanya fokus pada masalah kita akan terpuruk dan semakin sulit untuk dapat melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Percayalah. Percaya adalah salah satu kunci melihat kuasa Tuhan, dan berbahagialah bagi kita yang percaya walaupun tidak melihat. Milikilah ketaatan dan kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa sebagai manusia kita memiliki banyak kelemahan tentunya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan yang besar untuk memulihkan serta memberikan kemenangan bagi kita. Taatilah setiap perintah Tuhan, karena ini akan membawa kita kepada kemenangan. Berserahlah pada Tuhan, namun jangan pernah engkau menyerah dengan keadaan yang ada. Saudaraku, dalam hidup ini kita perlu memiliki mental dan sikap sebagai seorang pemenang, yang artinya tidak mudah pesimis, namun selalu maju untuk meraih kemenangan. Bahkan, tetaplah berdiri teguh di tengah situasi yang sedang sulit. Sebab saat kita kuat, kita akan melihat kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Apapun masalah kita saat ini, percayalah kepada Tuhan, sebab Ia tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Yesus selalu memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah merancangkan hal yang baik dalam hidup kami sejak sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan, Engkau sudah berkenan memilih kami untuk menjadi anak-anak kebenaran-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan status kami sebagai anak-anak terang. Sungguh kami mau menjalani kehidupan ini tetap dengan iman yang terus bertumbuh semakin kuat. Kami
agar kami mampu bertahan dan dapat menyelesaikan dengan baik untuk setiap masalah atau persoalan yang harus kami hadapi dalam hidup ini. Bapa, sungguh kami menyadari akan kelemahan kami, sehingga dalam hidup ini kami sangat membutuhkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Setiap waktu dan setiap saat kami membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami, Roh yang memampukan kami untuk menjadi pemenang. Ampuni kami ya Tuhan kalau dengan hidup kami yang sembrono telah merusak rancangan Engkau yang baik. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan juga berkuasa menjadikanmu pemenang, karena Tuhan mampu menolongmu apapun persoalan yang ada padamu. Oleh karenanya, berfokuslah pada Tuhan lebih dari masalahmu, maka engkau akan melihat Tuhan itu lebih besar dari semua persoalan dan masalah yang sedang engkau hadapi. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.